Halo, kembali lagi di cerita kita. Tadi baru selesai di Serimpi Bali, depan Jogger Bali ya, Serimpi Bali. Jadi apa namanya? Tadi saya nyobain 2,7K di 30 fps untuk Brika Bipro AES 2-nya itu ternyata juga sedikit sekali ternyata banyak juga nyimpan memorinya sampai full ya, padahal tadi gininya sedikit waktunya juga sedikit. Jadi sekarang ini saya kualitas untuk gininya saya turunkan menjadi 1080 dan 60 fps. Nanti bagaimana jadinya kita lihat saja. Dan audio juga udah saya aktifin. Semoga suaranya sekarang terekam. Semoga. Aduh, tadi benar-benar kecewa sekali. Jadi dari pagi saya ngoceh-ngoceh, ternyata suaranya tidak terekam. Jadi agak kecewa sedikit. Jadi sekarang kita mau menuju ke Dalung lagi, tempat start awal, start kedua. Jadinya start kedua. Jadi saya mau mencari sesuatu dulu ke Dalung. Habis ke Dalung baru kita pulang. Jadi kita pulang ke toko. Itu toko saya yaitu Sarini Candana, ada di Jalan Raya Munggu Kapal. Di sana menjual alat-alat perlengkapan perlengkapan pakaian adat Bali ya, Sarini Candana. Tapi sebelumnya saya mau singgah dulu nanti ke Klendis untuk membeli peralatan bayi untuk si buah hati. Semoga perjalanan ini menyenangkan. Sebenarnya topiknya udah hampir habis ya, karena sebenarnya topiknya udah saya katakan tadi dan ternyata tidak kerekam. Jadi terpaksa nanti videonya saya edit agar menjadi video motor vlog lah. Anggaplah itu video motor vlog yang gagal tanpa suara. Nanti tak isiin lagunya itu mungkin dari sana, nanti dari mana namanya, dari YouTube sendiri gitu. Itu benar-benar kecewa sekali. Saya ngoceh dari pagi, dibagi menjadi berapa patch dan ternyata suaranya tidak masuk gitu. Saya lupa nyeting untuk perekaman suaranya. Jadi perekaman suaranya saya nonaktifkan atau default, apa saya pertama sekali pada saat unboxingnya saya rekaman suaranya saya hilangkan. Saya lupa. Tapi benar-benar itulah suatu pelajaran bagi kita untuk kedepannya lebih baik. Ternyata kita mesti tidak boleh buru-buru ya. Apapun yang kita kerjakan itu tidak boleh buru-buru. Kalau nanti buru-buru ya jadinya seperti itu. Lupa ngedit settingan untuk perekaman suara di Brika Bipro AES 2. Ini bukan salah action camnya, ini salah saya sendiri. Kenapa tidak diaktifkan? Coba diaktifkan, kalian akan tahu apa yang saya bicarakan. Ya, kegagalan itu adalah kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Itu sebenarnya untuk menghibur diri aja, karena apapun yang terjadi kita mesti menghibur diri agar kita bisa terus berkarya. Jadi kalau kalian
ingin karya ini terus berkembang dan saya terus belajar, tolong like dan subscribe video dan channel cerita kita. Cerita suka duka kita ada di jalan raya. Suka bahwa sekarang saya udah bisa motovlogan, dukanya karena saya lupa setting untuk perekaman suaranya. Tapi ya sudahlah. Oke, sekarang kita menuju ke Dalem terlebih dahulu. Jadi bagaimana perjalanannya? Perjalanan biasanya kita menuju Jalan Dewi Sri. Nanti di Dewi Sri itu akan ini Dewi Sri sudah. Biasanya kita langsung menuju ke Sunset Road. Di Sunset Road itu ada Sunset Point yang nanti kita belok kanan. Nanti saya kasih cerita-ceritanya kalau saya ingat. Nah, oke, sekarang kita lanjut perjalanannya. Ini sudah sore, menunjukkan pukul 6 sore. Jadi langit agak gelap-gelap, lampu sudah mulai menyala, lampu penerangan jalan seperti yang saya ceritakan tadi ya. Jadi inilah Jalan Dewi Sri kita. Bahu jalan dijadikan tempat untuk parkir gitu. Karena ini food mart, di sini banyak ada food mart, itu dipakai tempat parkirnya itu apa namanya? Tempat parkirnya kecil-kecil ya, sedangkan banyak tamu-tamu yang ingin berbelanja di sini. Dan kebanyakan menggunakan mobil. Entah dia itu satu orang yang ke sana atau berapa orang itu menggunakan mobil. Jadi ya seperti itulah food mart ya kita. Di Bali, Dewi Sri, Jalan Dewi Sri. Oke, sekarang kita membicarakan apa lagi ya biar tidak bosan. Nah, itu lampu hijau, jadi kita berusaha dulu cepat biar kita tidak kena lampu merah. Tapi tetap prosedurnya harus hati-hati. Utamakanlah keselamatan dalam berkendara. Jangan terlalu buru-buru. Kalau buru-buru nanti jadi buruk. Semoga tidak. Baik, kita sekarang menuju ke Jalan Sunset Road. Ya, inilah Jalan Sunset Road. Jadi dari Jalan Dewi Sri itu kita belok agak sedikit lurus ke kiri, lurus tapi agak belok ke kiri sedikit. Kalau lurus kali itu nanti ke Jalan Mahkula. Kalau belok tajam ke kiri itu kita menuju ke Jalan Raya Kuta. Di Jalan Raya Kuta biasanya jam-jam segini juga macet ya, karena pariwisata itu banyak yang menuju ke sana. Jadi jalan di sini ya agak lengang lah. Ini disebut juga bypass Sunset ya. Di jalannya ini sudah menggunakan apa namanya, bukan hot mix tapi ini beton bertulang istilahnya. Jadi sebelum dibeton ini juga rangkanya itu adalah rangka tulang besi. Kemarin pada saat pembangunannya ini apa namanya, besi-besi tulangnya itu besar-besar sekali kita lihat. Dan itu juga terjadi kemacetan yang luar biasa. Tapi setelah jadi, walaupun agak bergelombang jalannya, tapi lancar, bagus, mantap, keren, cantik, kayak wanita seksi. Kalau wanita lurus saja nggak bagus-bagus. Tapi kalau udah ada lekukan tubuhnya, wow, itu menantang sekali. Seperti itulah jalannya. Kalau lurus saja, jadi mungkin kita ngantuk di jalan atau lain sebagainya. Tapi kalau udah ada agak sedikit genjat, itu rasakan kecilan. Tapi kalau ngantuk, kalau lelah dalam berkendara, mending kita istirahat terlebih dahulu agar
kita nyampe dengan selamat. Istirahatnya mungkin di minimarket, beli kopi, beli roti, beli cemilan gitu, agar kita tidak merasa ngantuk lagi gitu. Nah, di sini sebenarnya jalannya kiri kanan juga food mart ya, walaupun tidak sebanyak yang ada di Dewi Sri. Jadi di sini banyak food martnya. Jadi di sini pun kadang-kadang juga bahu jalan dipakai untuk parkir jalan ya. Nah, disinilah Sunset Point. Jadi nanti di Sunset Point ini kita nanti belok kanan di sebelah sini. Kita berjalan hati-hati saja agar kita selamat sampai tujuan. Oke ya. Inilah untungnya pakai motor ya, jadi bisa nyelap-nyelip kalau ada kesempatan. Tapi kita harus jaga jarak juga antara pengemudi yang lain, jangan sampai pengemudi yang lain terkejut gitu pada saat kita nyelip dia nginjak gas, wah itu berabe urusannya. Jadi harus hati-hati dalam berkendara. Semuanya kembali lagi ke diri sendiri ya. Jadi kalau ada kesempatan ya kita boleh menyalip, tapi dalam jarak tertentu. Jangan sampai membuat orang lain juga terkejut. Wih, itu orang ngapain gitu misalnya. Itulah kita biasanya di jalan. Oke, kita pelan-pelan saja karena di depan ada mak-mak bule. Nanti dia ngeratingnya nada itu juga bahaya. Kalau bisa disalip ya salip aja lah. Pelan-pelan. Nah, di sini biasanya rame nih, karena di sini katanya ada es krim yang enak ya. Jadi sebelah kanan itu ada, kalau bisa dibilang kafe ya, Cafe Gusto. Itu enak katanya es krimnya. Nah, itu yang salah satu kafe terlaris juga di Bali. Jadi kita lanjutkan perjalanan ini di sini namanya Jalan Raya Mertenadi. Jadi kita melewati sampingnya LP Kerobokan. Jadi LP Kerobokan itu adalah tempat-tempat penjara ya. Jadi kita lewat di sampingnya. Jadi biasanya kalau misalnya ada jebokan untuk di LP ini biasanya macet juga. Tapi sekarang mudah-mudahan nggak terlalu macet, karena di sana ada pembatas jalan, nanti marka jalannya kita harus hati-hati untuk belok ke kanannya. Jadi sekarang kita belok ke kiri, jalan sedikit saja, nanti belok ke kanan putar balik, karena kita akan menuju ke Kerobokan, Jalan Raya Kerobokan yang satunya. Ini juga Jalan Raya Kerobokan. Ini Mertenadinya. Nah. Oke, kita pelan-pelan saja. Nah, ini kita belok kiri di sini. Belok kiri, hati-hati. Nah, di sinilah. Ini ramai biasanya karena jalan dari arah yang berlawanan juga mau lewat seperti itu. Jadi di sini kita belok pelan-pelan, putar balik, habis itu kita belok kiri. Jalan kecil ya, menuju Ganggang agar lebih cepat perjalanannya. Inilah jalanan. Nah, di sini ada polisi tidur, jadi kita mesti hati-hati. Apakah di video genjat-genjatan juga? Kalau genjat-genjatan malam hari berdua itu lain lagi. Baik, kiri kanan sudah terlihat sawah ya. Sawah, ada rumah joglo. Nanti kita saya nggak tahu apakah 5 tahun lagi masih bisa menemukan sawah-sawah di sini atau enggak ya. Jadi harus kayaknya enggak, karena usaha di sini sudah untuk air ya, untuk air pengairan sendiri di sawah sini sudah agak susah
susah juga. Jadi saya sebenarnya prihatin